minyak kita ini adalah satu obligasi negara atas kelangkaan minyak goreng di tahun 2022 dulu. Ya. Jadi sempat waktu itu kita heboh sekali minyak gorengnya tidak ada. Kenapa? Karena ada persoalan tata kelola sawit saat itu. Jadi si eksportir sawit lebih suka menjual keluar dibandingkan memenuhi pasar domestik, terutama untuk minyak goreng. Dan itu sangat make sense sekali mereka melakukan itu. Kenapa? Karena harga ekspor itu jauh lebih tinggi dan itu digunakan berbagai produk, tidak hanya minyak goreng, tapi kita hanya dipakai minyak goreng. Itu timpang sekali harganya. Dan saya kira ini aksi cari untung para pengusaha di tahun 2022 itu seolah-olah diselesaikan dengan minyak kita. Tapi saya terkaget-kaget nih Pak Tulis, Bang Daulay, bahwa ini terjadi lagi. Ini kan sebetulnya salah satu indikasi bahwa tata kelola sawit kita sampai ke pasar domestik ini belum begitu sempurna, belum begitu ideal. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa minyak kita ini adalah dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Makanya diberlakukanlah HET. Kalau masyarakat kayak Pak Daulay, kita semua ya Mas Jaya, itu belinya yang premium. Dan saya kira nggak minyak kita ini hanya ada di pasar-pasar tradisional. Nah, jadi yang kita bicarakan adalah ini adalah jenis minyak yang kategorinya adalah untuk masyarakat bawah. Dan kalau kita bilang paling bawah di antara masyarakat Indonesia. Dan sedihnya adalah ini yang dicuri, yang ditanda kutip tadi Bang Daulay menggunakan istilah dicuri, ini adalah jatahnya orang kecil. Jatahnya orang kecil. Yang membeli ini kan kalau Anda lihat tadi selisihnya ada berapa mili itu dari 1 liter. Ada 200 mili artinya kan? Itu kan yang dicuri oleh para oknum ini adalah jatahnya orang-orang kecil. Yang sebenarnya tega sekali gitu melakukan ini. Dan mereka orang-orang kecil ini tidak punya perlindungan. Mereka mau ngadu kemana? Ketika mereka membeli dan mereka nggak punya alat takar ini, untung saja masyarakat dan kelas menengah dan Pak Menteri harus viral terlebih dahulu begitu pada akhirnya disidak. Kalau nggak ada masyarakat kecil ini siapa yang belain? Mereka nggak punya power. Nah ini saya kira ada satu filosofi bernegara kita yang harus kita ingatkan lagi. Bahwa bernegara itu adalah melindungi mereka yang paling marginal. Supaya mereka tidak terzolimi seperti ini. Ini sebenarnya kalau kita bisa tarik ke dalam filosofi, ini ada masalah kehadiran negara yang tanda kutip ya belum begitu sempurna dalam menyelesaikan urusan-urusan publik. Mas Hidayat, artinya perbaikan sistem diperlukan, perbaikan secara menyeluruh apalagi yang saya juga ingin sampaikan bahwa kalau kita lihat Permendak terakhir ya tentang DMO kelapa sawit, bahwa eksportir itu dulu menyisihkan 20% untuk pasar domestik. Dan mereka bisa terserah mau dijadikan minyak curah atau apapun. Nah, Permendak terakhir tahun 2024 nomor 14 saya kalau nggak salah, 14 Agustus oleh nomor 8, itu inginnya pemerintah mengatakan Anda semua eksportir ini kalau mau ekspor ke luar negeri harus menyiapkan 20% dan harusnya merek minyak kita. Jadi sebenarnya produsen minyak goreng kita ini nggak bisa ngambil atau memproses minyak kalau dia nggak dapat suplai dari produsen sawit ini. Dan di sini saya kira ada yang tidak fair juga kalau kita bilang bahwa sekarang harga sawit ini cenderung naik lagi nih Mas. Rata-rata kita 15 sampai 16 ribu Pak. Tetapi kalau kita dijadikan minyak goreng, harga sawit yang bisa impas gitu ya supaya si produsen atau produsen CPO itu tidak tergoda untuk menjual lebih banyak, itu harga sawitnya itu 13.800 kalau hitungan kita. 13.800. Kalau di atas itu mereka ada keinginan untuk menjual saja keluar. Dan saya kira ini sekarang sudah 16.000 ya kilogram CPO-nya. Dan ini sudah melampaui sekitar 3.000 perak. Makanya kalau tadi Mas Daulay bilang sekitar 4.000 lah keuntungannya. Nah saya menduga 3.000, 4.000 itu kan dekat. Jadi ada godaan lagi ini yang membuat para produsen CPO ya keinginannya dia ingin tanda kutip ya coba dikurangin lagi dan dijual. Dan saya kira ini adalah satu perilaku yang wajar di kalangan bisnismen. Tetapi negara disitulah yang kemudian harus sekali lagi meningkatkan pengawasannya, terutama para jajaran yang terlibat ya. Saya agak aneh misalkan Pak Menteri Pertanian yang menginspeksi ini, padahal ini bukan tupoksinya, yang menginspeksi minyak kita ini karena ini adalah produk turunannya harusnya Menteri Perdagangan. Nah mungkin saling melengkapi. Saling melengkapi pada saat memantau begitu stok pangan. Kita positifnya begitu kan, karena menjelang Ramadan. Tetapi ingat, pesan tersedia itu bukan sekedar suplai yang Bang Daulay bilang, tapi juga masalah kualitas, masalah keamanan dan juga masalah kehalalan. Ya kalau seandainya ini berkurang ya.
kehadiran BP POM juga saya belum mendengar ini. Padahal mereka yang memiliki label bahwa ini izin edarnya ada. Halal atau tidaknya saya kira minyak kita semua bilang pasti halal lah. Tetapi kan masyarakat juga curiga nih. Kalau dia udah dioplos berkali-kali misalkan. Kayak tadi dikasih kemudian kasih merek minyak kita, terus dibeli oleh masyarakat yang paling kecil di bawah kita. Itu kan mereka dianggapnya berarti sudah mengandung unsur yang beracun, yang merusak kesehatan mereka. Mereka konsumsi. Dan saya kira ini kita harus ingatkan ya bahwa ada persoalan secara pandang bahwa yang mereka yang lemah ini sekarang ini seolah-olah tidak begitu diperhatikan. Inilah momen, inilah saya kira bagus untuk mengevaluasi bahwa yang paling rendah inilah yang harus kita bantu dan kita bela. Oke. Boleh saya lihat kemasannya? Oke. Ini ada kemasan ini menarik ya. Mas Jaya di sini tertulis ya. HET-nya adalah 15.700 di print. Mas Jaya belinya berapa? Untuk yang kemasan 18.000, untuk yang botol 19.000. Saya ingin mengatakan begini, bisa nggak kita ya sebagai publik ya dibantu oleh pemerintah. Kalau ditulis HET 15.700, ya 15.700 lah di pasaran. Ini buat apa kita ditulis? Jadi kita seperti orang yang munafik begitu loh. Sudah ditulis tapi kita mau juga memberi apa istilahnya ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Ini kan untuk menyadarkan masyarakat bahwa kalau Anda mendapatkan harga di atas ini Anda tolak. Nah, bisa nggak kita punya satu mekanisme pengawasan dahsyat ya bahwa HET ini benar-benar HET. Karena ingat loh, yang membeli minyak kita ini hanya ada di pasar tradisional. Kalau kita tolak, pedagangnya beli di TV aja. Mas. Nah itu jadi persoalan kan. Berarti ada biaya distribusi, ada biaya keuntungan pedagang-pedagang di pasar yang harusnya sudah di-cover dalam HET ini. Dan saya kira pemerintah sudah meng-cover ini. Jadi saya ingin menyampaikan ke Mas Daulay DPR kita juga kepada pemerintah, bisa nggak kita konsisten dengan ini? Satu. Yang kedua, Bapak bisa nggak aparat kita tidak hanya menangkap mereka orang kecil ya, seperti hanya satu orang yang pemilik gudangnya saja, yang inisialnya AWI itu ya. Kita bisa nggak memeriksa ini? Kalau menurut saya ini jelas sekali ada campur tangan produsen CPU dalam kesalahan secara nasional ini. Jadi benar-benar di hulunya tadi. Di hulunya apakah tadi. benar Karena 20% ada demo? Permendak 18 tadi nomor 2024 itu mengatakan bahwa kalau Anda ingin mengekspor, Anda harus supply minyak namanya minyak kita. Berarti kan mereka yang mengawasi, kemudian mengisi dalam minyak kita itu dan menjual di masyarakat sebagai bagian obligasi mereka kalau mereka mau ekspor. Nah artinya bisa nggak kita cari nih kira-kira dari produsen CPU ini siapa yang nakal, yang kira-kira dia mengemasnya tidak sesuai dengan aturan. Ke dalam Permendak itu disebutkan minyak kita yang dia boleh dipasarkan bisa 500 mili, bisa 1 liter, bisa 2 liter, bisa 5 liter. Nah ini kita baru bicara yang 1 liter nih. Gimana yang 500 mili, yang 2 liter, yang 5 liter? Jangan-jangan ini semua disunat. Dan kalau ini ceritanya, yang nyunat ini kan pasti by control. Karena mereka obligasi. Kalau mereka tidak menyuplai minyak kita, mereka tidak punya jatah ekspor. Kalau mereka misalkan 1.000 ton dijadikan minyak kita, dikonversi berapa, berarti mereka punya sekian ton untuk ekspor. Nah kalau mereka melaporkannya tidak sesuai, kan mereka mendapatkan keuntungan ekspor lebih tinggi. Nah, saya kira yang kayak begini menurut saya pemerintah perlu mencari tahu. Saya syukur-syukur sih dalam waktu dekat ya supaya publik puas. Ini ada tersangkanya perusahaan-perusahaan produser CPO itu yang kemudian diinvestigasi bisa jadi melakukan kenakalan seperti ini. Jadi dia sengaja mengurangi supaya dapat jatah ekspor yang lebih besar. Padahal kemudian DMO-nya tidak sesuai. Dugaan saya begitu.